Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Latifah Rahma Ramadhani, asal sekolah saya dari MTS Terpadu Ar-Rayhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Melacak Sejarah Pesantren melalui Pendekatan Genealogi dan Telaah Manuskrip Kuno. Nah, di sini ada latar belakang penelitian, yaitu pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Melacak sejarah pesantren menjadi sebuah penelitian yang menarik dan penting untuk memahami perkembangan kebudayaan dan spiritualitas masyarakat Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk melacak sejarah pesantren di Nusantara melalui pendekatan genealogi dan telaah manuskrip kuno. Pendekatan genealogi akan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan kelembagaan serta mengurai jalur perkembangan pesantren dari masa lalu hingga saat ini. Sedangkan telaah manuskrip kuno Nusantara akan menjadi alat untuk memahami pemikiran, nilai-nilai, dan praktik keagamaan yang diwariskan oleh para ulama dan santri dari generasi ke generasi. Nah, selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan genealogi pesantren di Nusantara dari masa lampau hingga saat ini? Yang kedua, bagaimana manuskrip kuno memberikan wawasan tentang peran pesantren dalam menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam di Indonesia? Nah, terdapat tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melacak sejarah pesantren di Nusantara melalui pendekatan genealogi dan telaah manuskrip kuno. Terdapat studi pustaka. Yang pertama, beberapa sumber artikel sudah banyak yang mengupas tentang sejarah pesantren di Nusantara. Seperti yang ditulis oleh Abdurrahman yang membahas tentang asal-muasal pesantren yang dimulai dari sejarah masuknya Islam di Sumatera hingga masuknya Islam di Jawa. Menurut Abdurrahman, pesantren mulai ada sejak Kesultanan Demak yang berkuasa di Jawa abad pada ke-15, menggantikan posisi Majapahit. Nah, yang kedua, penelitian yang lain menyebutkan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua dan khas Indonesia telah menjadi subjek kajian historis yang berkaitan dengan perkembangan dan peranannya. Dalam analisis historis periodik melalui studi pustaka, sejarah pesantren di Indonesia dibagi menjadi 5 periode, meliputi kelahiran, evolusi, benteng ideologi, dan media pembangunan umat Islam. Peran pesantren tercermin dalam inspirasinya terhadap pembentukan sistem pendidikan nasional. Peranannya dalam membentuk tokoh intelektual pendidikan serta sebagai model karakter menurut Syarifuddin. Nah, terdapat metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian sejarah. Menurut Kunto Wijaya, mengacu pada metode penelitian yang berfokus pada rekonstruksi sejarah berdasarkan sumber-sumber yang ada. Tahapan penelitian sejarah menurut Kunto Wijaya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tahap penentuan masalah. Tahap ini dimulai dengan menentukan masalah atau topik penelitian yang akan diinvestigasi. Peneliti harus merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik agar penelitian dapat difokuskan dan memiliki arah yang jelas. Yang kedua, tahap pengumpulan sumber. Peneliti akan melakukan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan masalah penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat berupa arsip, dokumen, manuskrip, laporan, memoir, literatur, foto-foto, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan periode dan topik yang sedang diteliti. Yang ketiga, tahap kritik sumber. Setelah mengumpulkan sumber-sumber, peneliti akan melakukan kritik terhadap sumber-sumber tersebut. Kritik sumber dilakukan untuk menilai keautentikan, keaslian, dan keandalan sumber berdasarkan kriteria akademis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian adalah valid yang dapat diandalkan. Yang keempat, tahap interpretasi.
Tahap ini merupakan inti dari penelitian sejarah. Peneliti akan melakukan analisis dan interpretasi terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Data-data yang ada akan dikaji secara mendalam untuk mencari makna, pola, dan keterkaitan yang relevan dengan masalah penelitian. Interpretasi ini dilakukan dengan berpegang pada prinsip historisitas dan konteks yang akurat. Yang kelima, tahap penyusunan narasi sejarah. Hasil interpretasi akan digunakan untuk menyusun narasi sejarah yang sistematis dan kohesif. Peneliti akan menyusun kronologi kejadian atau perkembangan yang relevan dengan masalah penelitian. Narasi sejarah ini akan menjadi cerita yang mampu menjelaskan bagaimana kejadian-kejadian tersebut terjadi dan mempengaruhi perkembangan suatu fenomena. Yang keenam, tahap penyajian dan penyimpulan. Hasil penelitian dan narasi sejarah ini akan disajikan dalam bentuk laporan atau karya tulis akademis. Peneliti akan menyajikan temuan-temuan penelitian secara sistematis dan menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Penyimpulan bersifat objektif dan didukung oleh data dan fakta yang telah ditemukan. Nah, berikut ada hasil penelitian. Istilah pesantren memiliki akar etimologis yang menarik. Kata ini berasal dari pesantrian, di mana santri dalam bahasa Jawa disebut cantrik, merujuk pada murid padepokan atau murid dari seorang guru. Istilah pondok berasal dari bahasa Arab, yang berarti penginapan. Di Aceh, pesantren juga dikenal dengan sebutan dayah. Secara umum, pesantren biasanya dipimpin oleh seorang kiai yang memiliki peran sentral dalam mengelola pesantren. Untuk menjalankan kehidupan di pondok pesantren, kiai menunjuk seorang santri senior untuk mengatur adik-adik kelasnya, yang sering disebut sebagai lurah pondok. Tujuan dari menjauhkan para santri dari keluarga mereka adalah agar mereka bisa belajar hidup mandiri dan sekaligus memperdalam hubungan dengan kiai dan aspek spiritual. Nah, sementara itu, kitab kuno atau manuskrip yang menyebut kata pesantren sebagai tempat untuk mengajar dan belajar tentang Islam tertulis pada Babat Cirebon 1877. Sedangkan dalam kitab Tantu Pagelaran tahun 1557 tertulis asal muasal tempat padepokan sebagai belajar bagi rohaniawan yang kemudian bertransformasi menjadi pesantren. Dalam Babat Cirebon tertulis B36 pupuh ke-16 Micil. Caketan Desa Bintara Adi, ingkana akardi, panggenan satuhu malah ngadek jum'ahe wusdadi. Jum'ah ing huang mansyur pesantren Demak arane. Lami-lami katah angungsing, omah-omah dadi arja kadidatu. Artinya, di sana Raden Patah kemudian menggarap tanah, kemudian mendirikan sholat Jumat bersama jamaah. Sehingga dikenal dengan pesantren Demak. Banyak yang lalu pindah ke sana mendirikan rumah-rumah sehingga lama kemudian menjadi kerajaan yang maju. Terdapat pula BR37 pupuh ke-39 Sumekar, Wus ing lami sabda Sunan Ampel Gading, Siropatah, Wus prayoga dudukuwa, mulanga ilmu jati, sung tutuhi ngulono siro den ake, mangko yen ana alas galagawangi, aneng kana, caket lan desa Bintara, angurip urip pesantren, dening dumungi maring salunta-luntane. Artinya, kemudian Sunan Ampel berkata, wahai Raden Patah, sebaiknya engkau membangun desa lalu mengajar ilmu agama yang sejati, mengajar dan menjadi guru. Maka pergilah ke arah barat, ke suatu tempat yang tumbuh ilalang, yang berbau harus di desa Bintara. Di sana, engkau bangun dan hidupkan pesantren untuk memberikan pengajaran kepada santri-santrimu yang datang kepadamu. Nah, terdapat pula pada kitab Tantu Pagelaran yang berasal dari kerajaan Majapahit, tertulis Kahucapa Tatwa Si Batara Parameswara Tumulu Sakna
Magawe Tantu Pracista Riyawadipa, makarya Tasira Mandala. Nah, diceritakan Batara Maramewara menyempurnakan dasar ajaran tentang kenyataan yang ada di Pulau Jawa. Ia membuat mandala. Nah, terdapat pula kesimpulan dan saran. Dalam penelusuran sejarah pesantren melalui pendekatan genealogi dan telaah manuskrip kuno Nusantara, terdapat sumber-sumber berharga seperti Kitab Tantu Pagelaran dan Babat Cirebon yang memberikan wawasan yang kaya tentang perjalanan panjang pesantren di tanah air. Dari ketiga pandangan yang diungkapkan, yakni berasal dari tradisi tarekat Islam, adopsi dari model pendidikan Timur Tengah, dan pengaruh tradisi pendidikan Hindu-Buddha. Dapat disimpulkan bahwa sejarah pesantren adalah cerminan dari akulturasi budaya, perkembangan agama, dan dinamika masyarakat di Indonesia. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah mengintegrasikan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu, seperti sejarah, antropologi, arkeologi, dan bahasa yang dapat memberikan yang lebih kaya dan lebih mendalam tentang peran pesantren dalam masyarakat dan budaya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.